Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah topik. Topik yang akan kami bahas yaitu adalah peran dan fungsi bank umum konvensional, bank syariah, dan juga BPR dalam perekonomian. Adapun anggota dari kelompok 5 adalah saya sendiri, Arvina Winata Sunjaya, dan juga rekan saya yaitu Putri Anastaria dari MK3A. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu adalah peran dan fungsi bank umum konvensional dalam perekonomian. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih soal definisi bank umum konvensional. Jadi apa sih sebenarnya definisi bank umum konvensional itu? Yang pertama ini ada definisi bank dulu nih. Jadi sebelum kita bahas soal bank umum konvensional, kita harus tahu dulu nih pengertian bank itu apa. Jadi, bank itu disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lagi dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi sebenarnya secara garis besar, bank ini itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan lagi dana kepada masyarakat gitu ya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kita udah tahu nih definisi bank. Selanjutnya apa sih bank umum konvensional gitu? Nah, bank umum konvensional ini adalah jenis bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi kalau buat bank umum konvensional ini boleh digarisbawahi soal konvensionalnya ya. Jadi berdasarkan konvensional dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Jadi nggak ada tuh berdasarkan prinsip-prinsip Islam, berdasarkan hal atau enggaknya gitu, jadi konvensional aja gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih mengenai tujuan dan juga peran bank umum konvensional. Jadi kenapa sih harus ada bank umum konvensional? Apa sih tujuannya? Apa sih perannya gitu? Nah, jadi buat tujuannya itu adalah tujuan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Sebenarnya mirip-mirip ya sama definisi bank yang tadi. Kayak pada intinya tujuan bank itu sama semuanya gitu, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kembali gitu. Nah, peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan lain bank. Nah, jadi dengan adanya peran-peran bank umum konvensional ini, masyarakat tuh jadi punya pilihan gitu. Mau menyimpan uang mereka itu dalam bentuk apa, dan juga aman dan juga terpercaya gitu. Jadi kayak ada juga keuntungan-keuntungan seperti bunga yang didapat, atau kayak banyak deh penawaran-penawaran bank yang menguntungkan juga gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal jenis-jenis bank umum konvensional. Jadi ada apa aja sih macamnya gitu. Nah, sebenarnya secara garis besar bank umum ini dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa sama bank non devisa. Kita bakal bahas satu-satu nih. Jadi yang pertama, apa sih bank devisa tuh gitu. Nah, bank devisa ini merupakan jenis bank yang telah disetujui atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing atau falas. Nah, oleh karena itu, bank devisa ini memiliki kelebihan, yakni bisa menawarkan produk atau jasa berkaitan dengan mata uang asing. Misalnya tuh melakukan transfer uang ke luar negeri, jual beli valuta asing atau falas, serta transaksi ekspor impor. Nah, apa sih contoh dari bank devisa ini? Contohnya itu ada Bank Negara Indonesia atau BNI, ada juga Bank Mandiri, terus ada Bank Syariah Mandiri, lalu ada Bank Sentral Asia, ada Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Syariah Negara Indonesia, Bank Mega, dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya kita bahas soal bank non-devisa. Jadi apa sih bank non-devisa ini? Bank non-devisa adalah jenis bank yang belum memiliki izin menjalankan transaksi sebagai bank devisa, sehingga terbatas dalam lingkup transaksinya. Jadi beda ya, kayak bank devisa tadi kan dia punya izin gitu. Nah, kalau bank non-devisa ini dia belum punya izin. Nah, karena bank devisa ini belum punya izin, produk atau layanan dari bank non-devisa ini tidak dapat berkaitan dengan luar negeri. Atau dengan kata lain, nasabah tidak bisa melakukan transaksi ekspor impor, transfer uang ke luar negeri, jual beli valuta asing, dan layanan bank devisa lainnya. Oke, kalau misalkan contoh dari bank non devisa sendiri itu apa sih? Nah, contohnya itu ada Bank Yuda Bakti, Bank Harda Internasional, dan masih banyak lagi.
Oke, selanjutnya di sini adalah kita bahas soal fungsi dan juga tugas bank umum konvensional. Jadi, yang pertama itu ada penciptaan uang giral. Bank umum ini mampu menciptakan uang giral. Contoh dari uang giral yaitu cek, giro, kartu kredit, dan juga kartu debit. Nah, dalam kemampuan ini, tugas bank umum berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Jenis bank ini mampu mengatur kestabilan peredaran uang di masyarakat demi mempertahankan nilai mata uang. Nah, yang kedua adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi bank umum juga menopang kelancaran pembayaran di dalam masyarakat. Fungsi ini sangatlah penting. Kenapa penting? Karena jika layanan bank umum tidak berfungsi dengan baik di dalam masyarakat, transaksi pun akan terhambat dan mungkin tidak dapat terjadi dengan mudah. Contoh jasa lembaga keuangan ini yaitu fasilitas pembayaran. Kegiatan ekonomi bisa terhambat jika akses seperti sistem tunai, kartu debit, kartu kredit, dan sistem pembayaran elektronik tidak disediakan. Nah, yang ketiga adalah penghimpun dana simpanan masyarakat. Bank Umum juga menawarkan nih masyarakat untuk dapat menyimpan dananya. Beberapa jenis dana simpanan yang terdapat di Indonesia yaitu adalah giro, deposito berjangka, tabungan, dan sebagainya. Simpanan ini berguna dalam menyalurkan dana bagi pemilik kartu debitur. Lalu ada juga mendukung kelancaran transaksi internasional. Jadi Bank Umum juga menerbitkan atau memberikan fasilitas yang mempermudah transaksi antar negara. Hal ini disebabkan karena setiap negara itu mempunyai kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Bank Umum pun dapat membantu dalam penyelesaian transaksi jenis ini. Jadi, transaksi pembelian dan penjualan kamu dengan pihak di beda negara akan lebih mudah dan cepat. Kamu akan terbantu dari proses yang rumit. Nah, selanjutnya itu ada penyimpanan barang-barang berharga. Bank Umum menyediakan jasa penyimpanan barang-barang berharga milik masyarakat. Biasanya, tempat penyimpanan dalam bentuk kotak saja. Selain itu, hanya orang yang memiliki yang dapat membuka dengan menggunakan kode-kode yang cuma diketahui sama yang punya kotak itu aja. Jadi tuh biasanya pemilik barang-barang berharga bisa jauh lebih tenang ya kalau misalkan nitipin barangnya di bank umum. Terus juga ada yang terakhir pemberian jasa lain-lainnya. Nah, fungsi bank umum ini telah meluas hingga jangkauan penawaran jasa lainnya tuh banyak gitu. Sekarang tuh kamu bisa bayar tagihan listrik, air, telepon, dan lainnya melalui lembaga keuangan jenis ini. Jadi tuh kayak bener-bener jasanya udah banyak banget deh. Pokoknya kalau dari bank umum tuh. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kegiatan bank umum konvensional. Yang pertama itu adalah menghimpun dana dari nasabah. Fungsi utama yang dijalankan sebagai kegiatan bank umum adalah menghimpun dana nasabah. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, sertifikat, deposito, deposito berjangka, serta bentuk-bentuk lainnya. Kemudian yang kedua adalah tempat penyimpanan dana dan barang berharga. Salah satu tugas Bank Umum adalah sebagai tempat penyimpanan dana serta barang berharga milik nasabah. Jadi Bank Umum itu menyediakan layanan tempat aman untuk menjaga aset-aset berharga masyarakat berbentuk dana dan barang lainnya seperti surat penting. Kemudian ada memberikan layanan kredit. Kegiatan Bank Umum berikutnya yang juga merupakan produk Bank Umum adalah layanan kredit. Bank Umum memberikan kredit untuk nasabah dengan syarat dan ketentuan sendiri. Yang terakhir adalah memindahkan dana nasabah. Dalam mengelola dana yang dimiliki, Bank Umum melakukan kegiatan pemindahan dana. Hal ini dilakukan baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh bank umum konvensional. Jadi kan tadi kita udah bahas banyak banget nih soal bank umum konvensional. Kita bertanya-tanya dong, jadi contohnya itu apa aja sih jadi bank umum konvensional gitu. Nah, sebenarnya ini udah sempat disebutin juga sih di contoh bank devisa. Cuman biar lebih jelas lagi aja, biar kita makin paham gitu. Jadi lebih rinci, contoh bank umum konvensional itu adalah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, BTN, masih banyak lagi. Nah, bank umum konvensional ini yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oke, ini yang terakhir soal peran bank umum konvensional dalam perekonomian. Jadi, uang yang diciptakan oleh bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan bukuan, kayak clearing gitu.
Nah, kemampuan Bank Umum menciptakan uang giral ini menyebabkan posisi dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan moneter. Seperti yang kita tahu, kebijakan moneter itu sangat berpengaruh penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi, dengan begitu, maka Bank Umum konvensional memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arvina atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Anastaria. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu peran dan fungsi bank syariah dalam perekonomian. Apa sih itu definisi dari bank syariah? Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud adalah mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri dari bank syariah, yaitu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, yaitu merupakan perwakilan langsung dari DSN MUI pada tiap lembaga yang menyediakan produk dan layanan yang bersifat syariah. Kehadiran DPS ini dalam bank syariah tentunya untuk memastikan kesyariahan produk dan layanan yang disediakan, mulai dari tahap perencanaan hingga produk atau layanan tersebut dirilis dan siap ditawarkan kepada nasabahnya. Kedua, tidak ada fixed return. Dengan menetapkan fixed return atau angka pembiayaan yang ditetapkan di awal, sementara proyek belum berjalan, memberikan ruang terjadinya ketidakpastian atau bisa disebut goror. Sementara goror ini adalah hal yang tidak diperbolehkan ada dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, memastikan nominal pembiayaannya sebelum mengetahui proyek mengalami untung atau rugi, itu merupakan hal yang tidak boleh ada dalam bank syariah. Maka dari itulah ditiadakannya sistem fixed return. Lalu yang ketiga, menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Bank syariah menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil sebagai bentuk pemberian keuntungan kepada nasabahnya. Yang terakhir, tidak ada persentase tetap. Hal ini karena persentase tetap bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian itu telah berakhir. Kemudian di sini ada fungsi bank syariah, yaitu fungsi bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Akan tetapi tidak hanya itu, masih ada 4 fungsi yang dimiliki bank syariah, yaitu yang pertama ada fungsi manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana atau sabihul mal dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudorobah, karena besar kecilnya imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh atau dihasilkan oleh bank syariah dalam mengelola dana. Lalu yang kedua ada fungsi investor. Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil maupun prinsip jual beli, bank syariah berfungsi sebagai investor atau sebagai pemilik dana. Oleh karena itu, sebagai pemilik dana, maka dalam penanaman dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan tidak melanggar syariah. Ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim. Lalu yang ketiga ada fungsi jasa perbankan. Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan, yaitu berupa layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan lainnya, dan yang tidak melanggar prinsip syariah. Lalu yang terakhir ada fungsi sosial. Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
Kemudian di sini ada jenis-jenis bank syariah yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Bank Umum Syariah atau disingkat BUS, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya ada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. Kemudian yang kedua ada unit usaha syariah atau disingkat UUS, yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contohnya ada Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah, dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Contohnya di sini ada BPRS Harta Insan Karimah, disingkat HIK, BPRS Asalam, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tujuan dari bank syariah, yaitu yang pertama ada untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi. Jadi melalui investasi yang dilakukan oleh bank syariah, harapannya agar dapat meratakan pendapatan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian kesenjangan yang terjadi itu tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan. Selain hal itu, tujuan berdirinya bank syariah diharapkan dapat menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam. Dengan menyediakan pilihan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih beragam, secara langsung juga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah. Dengan demikian, transaksi akan terhindar dari riba ataupun unsur penipuan lainnya. Yang keempat ada untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Dengan adanya produk pembiayaan sistem syariah, maka beban pembayaran bagi nasabah yang membutuhkan kucuran dana itu akan lebih mudah. Pasalnya, tidak ada sistem bunga yang akan terus bertambah, tak terkira apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran dengan qardul hasan serta produk pinjaman lainnya. Lalu yang terakhir ada untuk menjaga kestabilitas ekonomi moneter dan tidak menerapkan sistem bunga. Harapannya bank syariah ini dapat menekankan laju inflasi serta negatif spread yang dihasilkan oleh penerapan sistem bunga tersebut. Kemudian di sini ada peran bank syariah dalam perekonomian. Jadi bank syariah ini memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Bank syariah juga berperan penting dalam mengembangkan perekonomian umat secara nasional. Hal ini karena bank syariah mengusung konsep yaitu mengharamkan praktek riba dan menjalankan prinsip sistem mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dalam penerapan sistemnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi terakhir yaitu adalah BPR dalam perekonomian. Oke, sebelum kita membahas BPR secara lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih BPR itu apa, definisinya tuh apa. Jadi di sini kita bakal bahas dulu soal definisi BPR. Jadi BPR atau singkatan dari Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi BPR ini beda ya sama bank umum konvensional dan juga bank syariah. Jadi kalau di BPR ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau misalkan bank umum konvensional dan bank syariah kan masih ya. Oke, tadi kan kita udah tahu nih definisi dari BPR. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari BPR itu? Jadi, BPR ini memiliki tujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada jenis-jenis BPR. Jadi BPR ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan kepemilikannya, lalu yang kedua berdasarkan pengelolaannya, lalu yang ketiga berdasarkan jenisnya. Kalau yang berdasarkan kepemilikan itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang dimiliki oleh pemerintah dan juga yang dimiliki oleh swasta. Nah, kalau yang dimiliki oleh pemerintah itu umumnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 2. Nah, kalau misalkan yang berdasarkan pengelolaannya itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu konvensional dan juga syariah. Lalu kalau yang berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah BPR, Badan Kredit Desa, yaitu lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Lalu jenis yang kedua itu ada BPR, bukan Badan Kredit Desa. Contohnya itu ada kayak Bank Pasar, BKPD, atau Bank Karya Produksi Desa, lalu ada Bank Pegawai. Lalu yang ketiga adalah LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah atau PD, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh bank pengkreditan rakyat. Contoh bank yang termasuk BPR menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari atau LPN, Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, lalu Lembaga Pengkreditan Kecamatan atau LPK, dan atau lembaga lainnya yang dipersamakan. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arvina atas kesempatannya. Di sini saya akan menyebutkan apa saja kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Yaitu yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain sebagainya. Lalu yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Kemudian ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, mengikuti clearing. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang keempat, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan fokus terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Lalu yang kelima, melakukan usaha perasuransian. Yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagai yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Bank Perkreditan Rakyat. Di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu yang kelebihannya. Yang pertama, memiliki hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat adalah face to face. Yang ketiga, mampu menyesuaikan kondisi adat istiadat, budaya, dan perik kehidupan masyarakat sekitar. Lalu kekurangannya, yang pertama, tidak bisa melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, tidak bisa memberikan jasa simpanan dalam bentuk giro, tidak bisa memberikan jasa perasuransian.
Yang ketiga, tidak bisa ikut serta dalam pelayanan modal. Yang terakhir, tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Lalu di sini ada peran dan fungsi bank perkreditan rakyat dalam perekonomian, yaitu untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam secara kredit maupun bentuk lainnya, yang bertujuan untuk mendorong segala kegiatan usaha di lingkungan masyarakat, yang akhirnya akan berpengaruh baik bagi perekonomian. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.